Jadi di podcast kali ini kita bakalan mengulik nih, bakalan dengerin curhatan dari para manten tentang MUA-nya, dekornya, dan lain sebagainya. Apakah ada perselisihan atau cocok banget nih sama vendor-vendor yang mereka gunakan pada waktu pernikahan. Jadi kali ini kita kedatangan tamu dari Jogja yang kemarin sempat viral. Viralnya kayak apa sih? Soalnya stay tune dan tonton sampai akhir. Nah, di sini kita udah kedatangan tamu spesial. Ini ada Mbak Fitri. Mbak Fitri gimana kabarnya? Baik. Mbak Fitri rumahnya mana? Kulon Progo, jadi deket nih kalau ke studio kita cuma 1 jaman. Nah, Mbak Fitri kita bakalan ngobrol-ngobrol ya seputar keviralanmu kemarin itu yang sempat menghebohkan jagat raya. Mbak Fitri, saya mau nanya nih, kemarin tuh nikahnya tahun berapa? Tahun 2020. 2020, berarti udah 3 tahun ya? 3 tahun kurang. Oke, 3 tahun. Mbak Fitri kalau boleh tahu kemarin pakai jasa MUA mana? Zahra Wedding Kulon Progo. Zahra Wedding Organizer. Kulon Progo. Jadi dekat sama Mbak Fitri? Dekat. Nah itu kok bisa Mbak Fitri kenal sama Zahra ini? Apa dari orang tua, apa dari review teman? Saya lihat di postingan Instagram. Lihat di postingan Instagram. Iya. Terus kok bisa tertarik? Karena waktu itu saya belum tahu tentang filter-filter. Belum tahu tentang filter ya teman-teman. Jadi sekarang filter tuh banyak banget. Dan ternyata dulu beliaunya udah pakai filter. Iya. Oh, searching nggak sih kayak hashtag Perias Kulon Progo gitu ya? Iya. Terus munculnya itu. Iya. Nah, setelah lihat postingnya di Instagram nih, kok bisa Mbak Fitri tuh yakin, oh saya mau pakai ini nih, itu dari mananya? Dari postingannya itu kan terlihat cantik-cantik gitu loh Mbak. Nah, jadi saya itu tertarik itu karena dulu kan saya belum tahu kalau di Instagram itu udah ada filter-filter. Berarti itu hasil fotonya itu dari filter? Udah ada filternya? Kemungkinan iya. Iya. Jadi dari foto itu kelihatan cantik terus tertarik? Iya. Langsung booking? Iya. Apa tanya-tanya dulu? Awalnya sih cuma tanya-tanya dulu. Tapi kan sampai di studio sana itu udah disuruh DP. Oh gitu? Iya. Langsung berarti? Iya. Pertama kali datang langsung DP? Iya. Oh jadi langsung gitu ya? Kalau biasanya MUA itu kan kita datang ngobrol dulu nih, Mbak kebutuhannya apa, terus ini nanti, oh ya saya pikirin dulu, biasanya kan kayak gitu ya. Jadi kayak kesan pertama itu MUA biasanya meyakinkan dulu nih ke kliennya. Jadi biar dia yakin, dia pikir-pikir dulu baru DP. Kalau ini langsung gitu ya Mbak Fitri ya? Soalnya rencana bulan apa gitu. Takut nanti keburu isi. Tanggalnya keburu ada yang pakai. Jadi suruh cepat-cepat DP. Dan Mbak Fitri kemarin pas nikahnya, akadnya tuh pakai adat apa atau resepsinya pakai adat apa? Kalau pas akad itu pakai Muslim. Muslim. Iya. Terus kalau resepsinya pakai adat Solo. Pakai adat Solo. Solo basahan. Iya. Itu yang ini pakai rompi, jadi lebih sopan ya. Nah ceritain pas akad itu nekatnya gimana, kamu suka atau enggak? Terus nanti pas resepsinya gimana perubahannya, kamu lebih suka lagi atau enggak? Awal mula pas akad itu aku ngerasa bahwa apa itu dibaca itu keputihan banget. Keputihan. Iya. Tapi bukannya kalau manten biasanya minta lebih putih ya? Iya sih. Cuma kan kalau terlalu putih kan jadinya nanti abu-abu. Oh gitu. Kalau aslinya ini nggak selalu matang juga sih, agak putih kan juga Mbak Fitri? Enggak sih, tapi masih merasa keputihan? Iya, masih merasa keputihan. Oke. Terus pas akad itu aku rasa makeupnya itu masih medok gitu. Mungkin karena terburu-buru kali ya. Jadinya yang alis juga itu masih kayak kurang rapi aja sih. Jadi alis kurang rapi, terus makeup masih medok gitu ya? Iya. Kalau medok itu posisi di mana warna juga belum nyatu, terus kayak kompleksan juga memang belum nyatu. Jadi memang biasanya kayak kompleksan itu bisa lebih natural lagi setelah sekitar sejaman, itu baru nanti kulitnya lebih bagus. Tapi pas resepsinya harusnya kan lebih bagus. Itu gimana? Justru pas resepsi itu bikin nangis Mbak. Jadi resepsi tambah bikin nangis? Iya, tambah bikin nangis ya, karena kan aku itu nggak sempet ngaca toh Mbak.
cuma lihat pas di dinding itu, pas mau keluar matanya itu. Tapi kan aku nggak bilang, soalnya kan kalau mau bilang kan udah apa ya, udah ketemu. Terus apa nih yang bikin Mbak Fitri kurang suka dengan makeupnya? Mungkin dari set warnanya ya, yang keputihan itu. Jadi kan terlihat tua. Terus sama alis, sama bulu mata yang terlihat-lihat aja sih sebenarnya. Sama paisnya itu aku kurang suka. Kalau alis kenapa nggak sukanya? Alisnya itu kan masih itu loh, masih ada bulu-bulunya itu kelihatan. Oh, itu dicukur nggak untuk alisnya? Enggak sih. Nggak dicukur, tapi dilem. Iya, dilem. Jadi mungkin lemnya kurang rapi, kurang. Ya, kurang. Apa yang namanya kayak kurang rapat gitu loh, kurang tidur. Jadi alisnya nggak tidur ya. Jadi udah dibentuk, tapi masih ada alis yang ngerongat-ngerongat. Tolong translate ngerongat-ngerongat apa ya? Terus apa lagi tadi? Bulu mata. Kenapa nggak suka sama bulu matanya? Bulu matanya itu terlalu tebal, terus kena bedak enggak? Jadi terlalu tebal dan kena bedak. Jadi mungkin karena buru-buru si WO-nya mungkin nggak sempat ya bulu matanya dikasih air lagi biar lebih hitam. Jadi mungkin masih ada sisa bedak gitu ya Mbak ya. Oke, jadi memang kalau di foto nih, di foto yang ini bisa kelihatan memang ada kayak putih-putih bedak mungkin yang memang karena buru-buru juga ya. Terus kalau paisnya kenapa nih? Paisnya itu menurut aku kurang rapinya itu masih ada goresan itu loh Mbak. Apa itu pensil alis? Oh, jadi pensil alisnya bingkainya nggak tutup ya. Jadi kan harusnya kalau punya bikin pais memang ada garisnya pakai pensil alis dulu, baru ditutup pakai pidihnya itu. Nah mungkin kembali lagi karena buru-burunya itu mungkin ada bagian-bagian yang pensil alisnya nggak ketutup ya. Iya, gitu. Sama itu warnanya itu terlalu hijau ngejreng itu loh Mbak. Warnanya terlalu hijau ngejreng. Jadi coba teman-teman komen di bawah buat kalian yang tahu Solo Putri Basahan hijaunya itu seperti apa sih? Apakah seperti yang di fotonya Mbak Fitri ini atau hijaunya lebih tua lagi? Coba komen, karena saya juga masih belajar nih Mbak Fitri. Jadi kayak perpakeman dan tradisional itu memang agak susah ya, jadi kadang kita yang merasa oh ini hijaunya udah pas, oh ini hitamnya udah pas, tapi ternyata nggak pas. Jadi coba komen buat kalian yang tahu soal pakemnya Solo Putri. Jadi kan tadi itu kendalanya buru-buru ya Mbak. Namanya dia datanya telat atau terlalu mepet sama jam akadnya? Menurut aku sih itu datangnya terlalu mepet dari jam akad. Kalau MUA kayak saya juga kalau merasa oh kita ini baru belajar nih, kita punya spare time buat apa ya biar lebih detail. Jadi memang kalau buru-buru ya kayak gitu Mbak, ini kok alis masih kurang rapi, ini kurang rapi, jadinya kayak buru-buru terus hasilnya juga kurang maksimal gitu ya. Iya. Mbak Putri, selain makeup nih, apa lagi yang bikin kamu tuh kurang berkenan? Mungkin muanya ya Mbak, yang kurang ramah menurut kurang ramah. Ya. Oke. Serta ada barang-barang yang kurang dipersiapkan dari rumah. Jadi ada yang ketinggalan. Iya. Nah itu kurang ramahnya sejak awal pas Mbak Fitri DP atau cuma pas pernikahannya? Pas waktu pernikahan aja. Pernikahan aja ya. Jadi waktu DP beliaunya ramah. Iya. Mungkin Mbak Fitri karena beliaunya itu buru-buru. Kayak saya juga kalau buru-buru, jadi kayak senyum tuh hilang. Jadi kayak mikir, oh cepet nih dan udah nggak sempat berhambel-hambel ya gitu. Mungkin bisa dimaklumi ya karena mungkin karena buru-buru nih teman-teman. Jadi itu tuh termasuk masih wajar sih. Tapi ngobrol juga nggak sih selama proses make up? Ngobrol nggak? Kayaknya nggak. Lupa tapi ya. Kayaknya enggak. Oke. Cuma paling udah selesai atau apa? Oh apa? Misal pas ganti baju atau apa sih ngobrolnya? Tapi nanya nggak misalnya pas make up nih, Mbak kurang apa nih? Blonnya tambahin nggak? Atau lipstiknya tambahin nggak? Kan banyak kayak gitu nih. Tanya nggak? Enggak. Jadi sebelum Mbak Fitri DP itu udah ngobrol via WA? Iya udah. Terus udah request make up juga? Udah nanya-nanya ya. Udah ngasih contoh nggak? Ini Mbak saya pengennya kayak gini. Udah ngasih contoh. Udah contoh. Iya. Terus apakah sesuai dengan requestannya Mbak Fitri? Menurut aku sih beda ya Mbak. Beda ya. Tadi saya emang lihat sih foto yang dipengenin sama Mbak Fitri itu beda jauh sama hasilnya. Tapi memang gitu sih Mbak Fitri karena kan
Mbak Fitri itu request dari perias lain. Sedangkan si beliaunya ini mungkin ciri khasnya nggak kayak gitu. Jadi kalau untuk sama 100% sih memang jauh sih ya. Tapi kan semuanya bilang sanggup. Oh, semuanya sanggup gitu. Jadi semuanya sanggup ya? Iya. Oh, kayak saya nih Mbak Fitri, misalnya ada pengantin saya yang request dari MUA lain. Bu, nih saya pengennya makeupnya kayak gini. Nah, kita sebagai MUA harus bisa menjelaskan. Ini style saya kan memang makeupnya kayak begini. Kalau pengen makeupnya kayak gini, insya Allah sih bisa. Tapi nggak bisa 100% sama persis dengan MUA lain. Karena memang setiap MUA itu punya ciri khasnya sendiri. Jadi mungkin memang ada bedanya, tapi kalau dilihat dari fotonya memang jauh banget ya Mbak Fitri ya. Tapi mungkin karena MUA-nya ada pertimbangan juga sih Mbak Fitri. Oh mungkin Mbak Fitri kalau pakai seperti yang dicontohkan mungkin kurang pantas, makanya mungkin dipantas-pantaskan alanya dia. Tapi ternyata Mbak Fitri kurang kecewa gitu ya. Terus Mbak Fitri, ini ada nggak nih komen negatif tentang makeup kamu? Banyak Mbak. Banyak? Iya. Via story, via WA, atau via langsung? Ada yang langsung, ada yang via WhatsApp sih Mbak. Yang langsung tuh gimana? Ngomongnya langsung ke Mbak Fitri? Oh, anak kecil Mbak. Anak kecil gimana tuh? Ini make-upnya menakutkan. Make-upnya menakutkan katanya, terus? Ya terus itu Mbak dari Tamu. orang lain itu loh, tamu itu kan lihatnya kalau make-upnya anak kan kayak gimana gitu Mbak. Tapi pas salaman ngomong nggak? Kalau sama saya nggak ngomong. Kalau sama suami? Sama suami. Ngomongnya sama suami. Kalau anak kecil masih wajar ya, biasanya anak kecil itu langsung ngeretuk gitu. Tapi kalau tamu terus ngomong langsung di depan mantan itu, ih kamu itu ya kebangetan banget, jaga perasaannya mantan tahu. Tapi ya gimana ya, waktu mungkin saking nggak bisa ngerem mulutnya langsung ngomong di depannya pengantin tuh ngomong kayak gitu. Jadi buat teman-teman tolong agak dihargai ya, pengantinnya kan pengen hari spesial nih. Jadi tolong kalau bilang makeupnya kurang bagus tuh jangan langsung di depannya, itu kan bikin bad mood ya Mbak Fitri ya. Jadi kalau mungkin kalau anak kecil masih wajar ya, karena biasanya anak kecil lihat langsung nyeletuk. Tapi aku merasa itu emang makeupnya itu kan Mbak, udah kayak pokoknya nggak bisa dijelaskan Mbak. Nggak bisa dijelaskan saking kecewanya. Iya. Ya ampun. Nah terus Mbak Fitri tuh tahu kalau makeupnya tuh nggak bagus itu dari mana? Terus sempat ngaca? Nggak sempat ngaca sih Mbak, cuma kan pas waktu manten mau keluar kan, nah itu kan ada kaca di dinding. Nah aku lihat sekilas, iya. Sekilasnya udah kelihatan? Udah kelihatan, tapi kan aku nggak sempat komplain tuh Mbak sama mamanya, karena udah tamu udah datang banyak. Berarti nggak sempat, Mbak kok alis tuh gini, kok ini gini, nggak sempat? Nggak sempat. Oke. Jadi tahunya kalau itu kurang bagus setelah lihat kaca. Lihat kaca. Sama ada anak-anak itu yang bilang. Ada anak-anak. Itu udah review jujur ya dari anak-anak sama dari kaca sendiri. Nah terus Mbak itu bilang nggak sukanya tuh via WA apa gimana? Atau di mana? Bikin story tau Mbak, bikin story. Terus aku komen kan Mbak, nggak manglingi gitu. Berarti dia bikin story di WA, terus kamu komen Mbak kok nggak manglingin gitu. Terus dia bilangnya gimana? Itu mungkin karena tekstur muka aja yang bikin make up kayak gitu. Jadi dia bilang nggak bagusnya karena tekstur. Iya. Tapi menurut Mbak Fitri, make upnya rapi atau enggak? Kalau menurut aku sih make upnya itu kurang rapi. Apalagi di bagian bulu mata sama alis sama face aja sih. Kira-kira walaupun nih Nyun Sewu ya, walaupun hanya mukanya memang ada teksturnya, itu kalau misalnya bagian matanya bagus, itu make upnya bakal kelihatan bagus nggak menurut Mbak Fitri? Menurut aku iya. Yang penting rapi gitu ya Mbak Fitri. Jadi jadi kayak make up itu walaupun bertekstur, kalau misalnya make upnya rapi, sebenarnya tekstur itu nggak masalah dan itu wajar-wajar aja. Kalau misalnya ngedit pun, kalau bisa ngedit sewajarnya yang tekstur tuh tetap nggak bisa dihilangin, tapi setidaknya dari jauh kan kelihatan Mbak. Kalau rapi itu kan udah betul. Udah kelihatan. Jadi wajib rapi make upnya, walaupun ada tekstur di wajahnya.
Nah, saking saya penasarannya, saya berkunjunglah ke IG si WO-nya ini. Siapa namanya? Zahra ya, Zahra Wedding Organizer. Itu ternyata beliau juga bikin feed balasan, karena Mbak Fitri bikin kayak di feed itu masuk story juga ya, kayak caption ya. Iya. Jadi di feed itu Mbak Fitri ngasih captionnya ya ibaratnya kayak kurang puas dengan make-upnya kemarin. Nah, ternyata si pihak sebelahnya juga bikin feed balasan. Nah, di feednya itu beliaunya tuh mengatakan kalau ruangannya tidak kondusif, dan alasannya karena asapnya bulat. Asap bulat itu apa coba? Asapnya mabluk-mabluk. Banyak asapnya, jadi kayak fogging ya. Jadi alasannya karena asapnya tuh banyak. Nah, gimana tuh Mbak Fitri? Menurut aku itu tidak benar ya Mbak. Soalnya kan itu waktu memasak-masak udah selesai. Waktu masak udah selesai. Terus kalau misalnya itu emang ada asap sampai bulat itu seharusnya didokumentasi kelihatan dong Mbak. Betul. Tapi itu nggak kelihatan kan. Di Mbak Zahranya tuh bilangnya asap bulat, yang berarti kalau asap bulat itu berarti asapnya masuk ke ruangan ya. Iya. Otomatis kalau foto dari fotografer itu pasti ada fognya atau kayak kabut. Nah, itu pasti ada ya, tapi ternyata saya juga lihat fotonya memang nggak ada. Fotonya jelas kok Mbak. Jelas ya, emang jelas sih. Tapi katanya sampai batuk-batuk tuh gimana? Pedes juga tuh matanya? Enggak sih Mbak. Mungkin awal kali ya. Pas awal memang iya, emang mungkin pas kan dia lewat di dapur. Cuma mungkin pas itu aja sih. Oh, mungkin beliaunya lewat di dapur, kebawalah batuk sama pedasnya sampai masuk ruangan gitu ya. Ya, tapi sebenarnya masalah nggak sih kalau menurut Mbak Fitri? Di kamar itu di kamar? Di ruangan. Di ruangan ya. Itu kira-kira menurut Mbak Fitri sendiri yang di make up biasanya lebih sensitif nih mukanya, itu ngaruh nggak? Kondisi ruangannya dan asapnya itu? Nggak ada asap sih Mbak. Tetap ya menurut aku nggak ada asap. Iya, menurut aku nggak ada asap. Nah, yang jadi pertanyaan mungkin teman-teman juga bakalan kayak bertanya-tanya nih, nikahnya kan udah dari tahun 2020 Oktober. Ini sebentar lagi anniversary ya, yang ketiga. Nah, setelah hampir kurang dari sebulan ya, hampir 3 tahun, kenapa baru di-up sekarang? Karena waktu itu kan sudah pernah komplain di rumahnya. Tapi nggak ditemui. Nggak ditemuin? Iya. Padahal yang nemui itu malah ibunya. Nah, si beliaunya ada nggak di rumah? Ada di rumah. Kenapa tuh nggak nemuin? Nggak tahu, kayaknya kesannya itu menghindar. Soalnya aku dengar sama suami kan di sana kan di rumahnya, dengar suaranya, tapi nggak mau menemui. Nggak mau nemuin. Tapi itu hanya ditanggapi lewat WhatsApp dengan mengatakan kekurangan fisik aku yang bebannya itu loh Mbak. Tapi dia minta maaf nggak tuh? Minta maaf sih setelah bulan November itu. November, udah sebulan baru minta maaf. Iya, tapi minta maafnya itu kayak ada emotikonnya ngece itu loh Mbak. Kayak ngejek gitu loh ya maafnya. Dikasih emotikon ketawa. Iya. Oh, gitu. Udah lupain aja masalahnya, nggak baik gitu. Nggak baik kalau marah-marahan sambil emotikon ketawa sama ngakak gitu loh Mbak. Tapi ya kalau dipikir-pikir, yang namanya nikah momen spesial terus kok agak godu, agak kecewa itu kayaknya nggak bisa yang langsung ya udah lupain aja gitu ya Mbak. Iya, katanya sampai 3 tahun ini godunya masih nih. Iya. Dari aku sekarang kan soalnya kan aku pernah misal keinget waktu nikahan itu aku nangis Mbak. Beneran? Iya, nangis. Ya. Sering ribut sama suami. Nah, kenapa itu? Ya karena trauma aja Mbak. Jadi badut di pernikahan sendiri kan malu banget. Nah, terus kenapa jadi ribut? Apa suami bilang apa? Kok jadi ribut Mas? Ya masih nongkrong lagi loh. Nanti bakalan kita datang ke sini ya. Ya mungkin karena itu Mbak salah milih mulainya itu ya. Suami nyalain? Enggak sih. Nggak mau kasih pendapat gitu loh. Nah, suaminya dia kayak gitu ya. Jadi kayak istrinya masih jengkel gitu, suaminya udah diem aja ya Mas ya. Kayaknya menghindari pertengkaran. Jadi mending suaminya diem aja, bilang cantik aja gitu ya. Jadi selama 3 tahun itu aku baru speak up sekarang toh. Sekarang karena saya itu udah nggak tahan nahan unek-unek di dalam diri, di dalam diri aku.
Dan juga aku juga merasa kasihan kalau misal ada yang kejadian serupa seperti aku. Jadi Mbak Fitri itu speak up di feed itu selain buat memori juga. Jadi kayak beliau ini nggak mau nanti ada teman-temannya atau orang lain yang merasakan hal yang serupa, kayak kecewa sama make upnya, makanya dia speak up sekarang. Jadi 3 tahun itu masih ganjel. Tapi kalau aku udah upload itu loh Mbak, aku kayak udah kayak nggak nyimpen beban aja sih. Jadi biar lega, biar lega keluarin gitu. Iya, udah agak lega. Oke. Mbak Fitri itu nyangka nggak atau memang mempersiapkan ini untuk viral atau tiba-tiba viral itu gimana tuh bisa tiba-tiba rame aja? Kalau viralnya itu aku nggak berspek tinggi sih, nggak pengen viral juga sih sebenarnya. Cuma aku mau mengungkapkan unek-unek aja. Ternyata di komentar itu ada juga korbannya. Banyak. Mulai dari make upnya kelihatan tua, sama softline dipakai 3 kali, terus banyak ya? Banyak. Ya, ternyata nggak cuma Mbak Fitri gitu loh. Jadi kayak komen-komen saya juga baca di sana. Tapi katanya yang komen di sana jelek itu ternyata banyak yang dihapus. Tapi saya baca ya. Jadi Mbak Fitri kan kemarin nih di feed ada foto-fotonya beliau yang pas nikah itu banyak yang komen. Saya komen di si WO-nya itu ternyata komennya itu dihapus, banyak yang dihapus. Jadi kayak ada yang bilang make upnya nggak bagus atau gimana yang nggak bagus itu komen-komennya banyak yang dihapus, benar Mbak? Iya benar, banyak dihapus Mbak di sana. Soalnya yang di sana yang disisain itu komen-komen yang positif yang mendukung dia Mbak. Gitu ya? Iya. Itu kira-kira temennya atau mungkin temennya Mbak? Tapi saya lihat banyak juga sih yang bilang kalau make upnya bagus tuh. Kalau Mbak itu gimana? Ya mungkin pandangan orang kan beda-beda tuh Mbak. Tapi kan saya yang ngalamin sendiri. Mungkin perlakuannya antara satu mantan dengan satu mantan lain berbeda juga aku nggak tahu. Cuma itu pengalaman aku kayak gitu. Nah saya tuh baca-baca di feednya Mbak Fitri nih, itu kan ramai banget dan nggak cuma teman-temanmu, jadi kayak ada vendor-vendor lain juga, kayak ada yang membenarkan, ada yang juga yang punya, ada yang pro kontra. Nah si Mbak Zahranya ini komen nggak sih? Waktu awal-awal sih Mbak Zahranya komen di postingan aku sih Mbak. Dia gimana? Ya itu tentang tekstur kulit aku yang kebanyakan gitu. Terus aib sudah ditutupi sama fotografer kok malah diumbar, kasihan. Nah itu sebenarnya yang salah satu kata-kata yang salah juga sih, karena kan bopeng itu bukan aib ya. Jadi teman-teman juga harus pintar-pintar memilih kata-kata, karena setiap orang itu kan punya tekstur muka sendiri. Misalnya kayak saya juga, ini juga bopeng, dan saya tidak merasa bopeng saya ini sebagai aib gitu loh. Pokoknya kita juga sadar kok Mbak, misal muka kita bopengan nggak usah dijelasin aja, kita udah sadar. Harapnya bakal seperti apa kita udah tahu sebenarnya. Juga itu dia komen sih Mbak, komennya sama gini, make upku bagus kok, yang jelek kan anunya gitu Mbak. Ya ampun, aku sampai itu di komen atau dia bikin story lagi? Di komentar postinganmu. Ya ampun. Padahal sebenarnya kan kalau MUA itu setidaknya berusaha untuk menutupi aib dari pengantinnya ya. Kalau walaupun sebenarnya kayak tekstur memang nggak bisa hilang sih teman-teman. Jadi nanti kan saya bakalan make upin Mbak Fitri juga. Nah, nanti kalian bisa lihat hasil akhirnya itu apakah bopeng itu bisa ketutupan atau enggak gitu loh. Jadi biar tahu semua MUA itu nggak akan bisa menutupi bopeng terus kayak jerawat yang jendol itu nggak bisa. Tapi itu bukan aib gitu ya. Nah setelah viral ini nih Mbak Fitri, kira-kira masih gondok nggak? Maksudnya setelah kamu mengeluarkan unek-unekmu ini, udah lega belum? Sebenarnya sih masih belum agak-agak sih Mbak. Belum agak lega, belum lega. Iya belum lega. Tapi udah mendingan sih. Udah mendingan ya, karena biasanya orang kalau curhat terus banyak yang mensupport itu biasanya akan lebih lega ya, lebih enak hatinya. Cuma apa yang kamu inginkan sampai kamu benar-benar lega? Mungkin klarifikasi dari semuanya ya Mbak, yang mengakui skillnya aja sama minta maaf tulus-tulusnya.
tanpa pembelaan aja sih menurut aku kayak gitu. Mbak Fitri pengennya itu si MUA-nya itu minta maaf kalau skillnya belum Ya, belum sanggup. Itu aja kali ya. Jadi tanpa ada embel-embel, oh karena mukanya begini begitu, karena rumahnya begini begitu. Nah jadi Mbak Fitri cuma pengen permintaan maaf aja gitu ya Mbak Fitri, tanpa ada pembelaan, gitu ya. Habis itu kalau misalnya besok-besok nih kalau Mbak Zahranya legowo minta maaf sama Mbak Fitri, kira-kira Mbak Fitri gimana? Ya, Maafin? ya maafin ya mas, Maafin terus bener-bener legowo nggak? Ya kalau kayak gitu kan nggak bisa diprediksi toh mbak. Jadi nggak apa namanya, nggak ada itu lagu aku sudah tak marah. Udah nggak marah tapi masih ada ganjel ya. Kayak gitu memang ya karena momen spesial sih ya. Nah tadi kan kita udah ngobrol nih sama Mbak Fitri, gimana nih komen-komen teman-temannya, tamunya, dan anak-anak kecilnya. Nah sekarang saya penasaran pengen tahu komen dari suaminya. Ini kan dia cowok tuh nggak ngerti makeup kan. Nah coba nih, suaminya bakalan bilang cantik atau bakalan bilang sama kayak tamu yang lain. Oke, nanti kita panggilin suaminya ya. Nah ini saya udah sama suaminya Mbak Fitri. Ini udah dikode di awas kalau ngomong macam-macam. Dengan Mas siapa? Fijang. Mas Fijang. Ini Mas Fijang ini udah jadi suaminya Mbak Fitri hampir 3 tahun. Bentar lagi anniversary ya Mas? Iya. Sebulan lagi. Ya, wah lupa tanggalnya. Oke Mas Fijang, saya pengen nanya nih, Mas Fijang sebagai cowok nih kan cowok adanya nggak ngerti makeup nih ya. Coba nih menurut jenengan itu kemarin waktu nikah, ini Mbak Fitri makeupnya gimana? Kalau saya ngerasa kurang bagus. Kurang bagus juga. Kirain kalau cowok nggak ngerti makeup bakal bilang cantik-cantik aja gitu. Ternyata bilangnya kurang bagusnya di mana? Ya kerapiannya. Kurang rapi gitu ya. Maaf nanti ada suara-suara karena ini udah mau Jumatan ya. Menurut Mas Fijang itu tuh nggak bagusnya di bagian mananya? Bagian alis. Alis terus? Bingung dia? Bagian mata juga? Oh bagian ke atas. Bagian mata ke atas, berarti sama payas juga kurang rapi gitu ya. Terus kira-kira pangkleng nggak? Saya mas kaget tuh. Ini malah kaget. Kagetnya karena gak kayak Mbak Fitri. Jadi berubah banget. Berubah. Jadi pangkleng, tapi pangkleng ke Kayak lebih tua. kayak lebih tua gitu ya Mas. Ya, terus gimana? Masnya kecewa nggak? Ya kecewa. Kan kemarin sempat viral nih Mas Fijang. Nah itu gimana tanggapannya? Kan itu kan ternyata si WO-nya komen nih. Nah itu menurut jenengan gimana? Saya nggak suka aja komentarnya. Emang komennya gimana yang bikin jenengan nggak suka? Menghina istri saya. Wah, menghina istri itu. Ya Allah, suaminya membela ya, terharu saya. Terus maunya Mas Fijang gimana? Maunya introspeksi sama minta maaf yang bisa. Oke, jadi Mas Fijang sama Mbak Fitri mintanya si MO-nya itu introspeksi dan minta maaf setulus-tulusnya ya Mas ya. Oke. Berdasarkan pengalamannya Mbak Fitri nih, Mbak Fitri mau ngasih pesan-pesan apa nih buat calon pengantin dan para MUA. Nah ini baiknya buat calon pengantin dulu nih, mau ngasih pesan apa? Mungkin buat teman-teman yang jadi calon pengantin, saran aku lebih hati-hati aja memilih MUA. Pastikan bisa memilih MUA yang udah jam terbangnya tinggi. Terus dilihat juga dari foto di postingan itu benar-benar foto asli atau udah difilter. Itu aja sih Mbak. Oke. Dan kalau bisa itu lakukan tes make up sebelum hari H, nggak apa-apa. Nggak apa-apa bayar extra, nggak apa-apa Mbak. Betul. Nah itu tuh benar-benar worth it Mbak. Iya. Kadang ada yang mikir, wah saya harus bayar lebih nih. Tapi dengan tes makeup itu kalian bisa kayak konsultasi ke MUA-nya. Kak, saya pengennya eyeshadow-nya warna ini nih. Kok kalau yang ini kurang cocok? Jadi bisa konsultasi, insya Allah dapat hasil yang memuaskan. Semuanya bisa dikonsultasikan. Itu lebih baik ada tes makeup. Cuma ya memang kalau kendalanya di biaya, ya resikonya salah satunya mungkin ada yang nggak kebenaran gitu. Terus pesan buat para MUA nih, gimana Mbak Fitri? Untuk para MUA yang di luar sana, jika merasa
skillnya belum mampu untuk memegang pengantin, aku sarankan untuk megang yang lebih ringan-ringan dulu, misalnya wisuda atau domas atau ibu pengantin aja. Jadi jangan yang pengantin. Karena bebannya berat ya Mbak Fitri ya. Bebannya berat. Soalnya kan kalau pengantin kan momennya itu nggak bisa diulang. Betul. Jadi kasihan kalau harus menjadi korban. Kasihan kalau jadi korban ya Mbak Fitri. Jadi buat MUA itu belajar dulu ya Mbak Fitri. Intinya gitu ya. Jadi belajar dulu, skillnya dibikin yang mumpuni dulu. Kalau udah merasa, makeup saya udah bagus nih, baru menerima pengantin gitu ya. Iya. Oke. Oke teman-teman, makasih banyak buat kalian yang udah nonton podcast kali ini di Cuman Curhatan Manten. Dan terima kasih buat Mbak Fitri udah mau curhat dan sharing-sharing dan juga sekaligus menjawab penasarannya teman-teman kayak apa sih kejadian sebenarnya dari pihaknya Mbak Fitri. Nah abis ini kita bakalan make-up-an sama Mbak Fitri, tapi kita seru-seruan aja Mbak Fitri. Jadi no pressure, no apa ya namanya komen-komen negatif. Jadi kita seru-seruan aja, bukan mau compare, bukan mau membanding-bandingkan. Ini ibaratnya saya pengen aja sih make-upin Mbak Fitri, ya Mbak Fitri. Jadi jangan terlalu berharap juga sih, karena saya juga masih belajar make up. Jadi coba deh nanti kita bakal lihat kayak apa sih hasilnya. Semoga Mbak Fitri bisa lebih legowo, bisa membantu Mbak Fitri lebih apa ya namanya lebih senang lagi, lebih bahagia lagi. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik tombol loncengnya biar kalian tahu video kita yang berikutnya yang make-up-an sama Mbak Fitri. Oke, so stay tune, bye bye, assalamualaikum.